Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Tentunya setiap hari Sabat adalah Sabat yang menggembirakan, karena ini adalah Sabat Tuhan. Jadi siapa saja kita sebagai umat-umat Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kita merayakan hari Sabat Tuhan, kita sementara berbakti, beribadah bersama dengan seluruh surga, ya. Dan itu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita ketika hari Sabat tiba, kita bisa bersama-sama dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan malaikat surga yang juga sama-sama berbakti bersama kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami akan mempelajari sedikit firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh tetap menjadi bagian kami dan memberikan keterangan, penerangan yang lebih baik lagi, sehingga kami boleh menjalankannya di dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau telah berikan juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan sekarang ini, begitu banyak bencana malapetaka yang ada di beberapa tempat di dunia ini yang kelihatannya aneh. Mengapa aneh? Karena tidak sesuai lagi dengan musimnya. Tidak sesuai lagi dengan apa yang sudah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Ada istilahnya El Nino. El Nino atau El Nino. Di mana biasanya hujan, lalu terjadi kekeringan. Di satu tempat biasanya kering, lalu hujan. Tidak ada ini dan itu, badai muncul. Jadi malapetaka di beberapa tempat di belahan dunia ini merupakan pertanda bahwa sesungguhnya kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita sudah tunggu-tunggu, sudah lama, tidak lama lagi itu akan terjadi. Percaya atau tidak, waktu itu tidak lama lagi. Dan saya yakin bahwa zamannya saudara dan saya hidup ini, kitalah yang akan melihat sendiri kedatangan Yesus yang kedua kali ketika kita tetap setia di dalam Kristus, mempertahankan iman dan kebenaran kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat sejenak apa yang sudah dinyatakan atau dinubuatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika dia masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24. Kalau kita melihat di sana, ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid Yesus, dia bertanya kembali kepada Yesus, oleh karena Yesus menyampaikan satu nubuatan yang ada, yang akan terjadi pada saat itu. Itu kita bisa baca di awal-awal dari kitab Matius pasal 24 ya. Kita baca mundur lagi ayat yang pertama dan kedua ya. Matius pasal 24 ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika mereka murid-murid Yesus bersama Yesus
berada di Bukit Zaitun, lalu dari sana mereka melihat Bait Allah, Yerusalem itu yang megah. Mereka lihat, ya, murid-muridnya dan juga Yesus melihat begitu megahnya Yerusalem yang menjadi kebanggaan bangsa Israel, bangsa Yahudi pada saat itu. Bangunan-bangunannya yang luar biasa. Dalam tulisan Roh Nubuat menggambarkan begitu hebatnya ketika cahaya dari matahari atau cahaya apapun yang mengena kepada bangunan-bangunan yang ada di Bait Allah di Yerusalem itu terpancar, lalu kelihatan begitu hebatnya. Dan dikatakan murid-muridnya ini mengatakan itu suatu hal yang luar biasa. Tetapi pada saat itu Yesus katakan apa kepada muridnya? Setelah kamu lihat bangunan-bangunan yang ada di bait suci itu, kamu katakan luar biasa. Tetapi kata Yesus katanya, aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi Yesus meramalkan, menubuatkan bahwa Yerusalem itu akan runtuh, akan hancur. Ya. Dalam tulisan Roh Nubuat dalam Kemenangan Akhir, 40 tahun setelah Yesus berbicara itu, maka Yerusalem yang pada saat itu murid-muridnya lihat begitu megah, dibangga-banggakan, akhirnya runtuh, hancur, dan sebagaimana nubuatan yang Yesus katakan bahwa tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Artinya tidak akan ada bangunan lagi, rata sama sekali. Dan itu nubuatan apa? Digenapi. Tahun 70 Masehi atau 70 AD. Peristiwa itu terjadi. Di mana pasukan Romawi menyerang Yerusalem. Dan kita sudah tahu di dalam sejarah pada saat Jenderal Titus ini mengerahkan pasukan Romawinya menyerang Yerusalem, begitu banyak orang-orang yang meninggal, jutaan orang yang meninggal, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem bersama dengan bangunan, bahkan Bait Allah Yerusalem itu sendiri hancur, ya, terbakar dan hancur rata sama sekali. Begitu banyak korban yang terjadi, dan ini dinubuatkan oleh Yesus Kristus pada saat itu. Dan peristiwa itu terjadi, ya. Lalu ketika nubuatan itu dinyatakan dalam Matius pasal 24 oleh Yesus, murid-muridnya ini penasaran, ya. Kalau kita baca tadi, saya ulangi ayat 3, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya bercakap-cakap, ya. Lalu murid-muridnya tanya, itu nubuatan yang Rabi yang Yesus Kristus katakan tadi itu, ya. Jadi dia katakan tadi bahwa tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Itu kapan itu terjadi? Lalu murid-muridnya tanya, dia hubungkan peristiwa itu dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi ditanyakan. Jadi murid-murid bertanya kepada dua nubuatan yang akan terjadi tentang kehancuran Yerusalem dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa peristiwa kehancuran Yerusalem pada tahun 70 AD, 70 Masehi, disama atau digambarkan sama dengan peristiwa pendahuluan masa kesukaran besar yang terjadi. Jadi peristiwa kehancuran Yerusalem yang dinubuatkan dalam tulisan Roh Nubuat dalam Kemenangan Akhir itu sama dengan peristiwa pendahuluan masa kesukaran besar yang akan terjadi ke depan, ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus menjawab dua nubuatan yang akan terjadi itu sebagai tanda-tanda sebelum peristiwa besar itu terjadi, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 4, Yesus katakan, jawab Yesus kepada mereka,
waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama Yesus katakan kepada para muridnya, dan tentunya aplikasinya kepada kita sekarang ini, penyesatan. Ya. Ada banyak penyesatan yang akan terjadi. Tentunya penyesatan ini adalah datangnya dari kuasa kegelapan, dari setan dan juga agen-agennya untuk menipu umat-umat Tuhan yang sementara menantikan atau menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang didahului dengan peristiwa-peristiwa yang besar. Ya. Termasuk di sana adalah peristiwa sebelum kehancuran Yerusalem itu, yang dihubungkan dengan pendahuluan masa kesukaran besar. Sebelum kedua peristiwa itu, maka akan terjadi penyesatan kepada umat sisa atau umat Tuhan pada saat itu. Nah, penyesatan ini mungkin bagi kita adalah hal yang bisa kita tanggapi. Jangan lupa, penyesatan yang berlangsung justru menggunakan ayat-ayat firman Tuhan masalahnya. Bahkan di zaman kita sebagai umat sisa yang hidup di zaman akhir sebagai anggota The Seventh Day Adventist, tulisan-tulisan roh nubuat juga akan digunakan untuk menyesatkan saudara dan saya sebagai anggota SDA. Jadi begitu berbahayanya, makanya Yesus katakan waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, orang-orang yang menyesatkan itu bukan cuma dari luar saja, tetapi justru dari dalam. Jadi setan menggunakan agen-agennya justru orang-orang yang ada di dalam. Karena menggunakan ayat-ayat Alkitab, menggunakan tulisan-tulisan roh nubuat yang cuma diambil sebagian dan keluar dari arti yang sebenarnya, dan itulah yang akan menyesatkan banyak orang, khususnya umat-umat pilihan, umat-umat Tuhan di zaman akhir. Dan Yesus sudah memberitahukan pendahuluan sebelum terjadinya kehancuran Yerusalem dan juga pendahuluan dari masa kesukaran besar yang akan terjadi. Jadi Yesus beritahukan hal seperti itu. Dan bagi kita sekarang ini sudah begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang sudah masuk di gereja-gereja. Saudara sadar atau tidak sadar, ya. Boleh jadi orang-orang yang berdiri di mimbar, orang-orang yang menjadi guru-guru kebenaran katanya, orang-orang yang memimpin diskusi, boleh jadi menyelipkan ajaran-ajaran yang kelihatannya dari Alkitab, dari tulisan roh nubuat, ternyata itu melenceng. Ya. Ada banyak ajaran-ajaran yang melenceng, ya, tentang ketuhanan, tentang Godhead, ya, tentang hari Sabat, ya, tentang hal-hal yang lain, termasuk di dalam tulisan-tulisan roh nubuat sendiri yang diajarkan melenceng dari hal yang sebenarnya, dan itu sangat menyesatkan kalau kita mempelajari. Walaupun mungkin beberapa orang mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar, tetapi kita sekali lagi harus berbicara sesuai dengan ada tertulis di Alkitab dan tertulis di dalam tulisan-tulisan roh nubuat. Itu harus menjadi prinsip kita sebagai umat-umat Tuhan, agar kita tidak tersesat atau diarahkan ke jalan yang tidak benar. Lalu Yesus juga mengatakan sebelum kehancuran Yerusalem tahun 70 AD itu yang sudah terjadi, sudah jadi sejarah, dan juga peristiwa pendahuluan masa kesukaran besar yang ada di depan, Yesus katakan dalam Matius pasal 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mungkin bagi kita sekarang ini merasakan suatu keanehan, ya. Ada banyak orang yang akan mengatakan, wah, akulah Mesias itu, akulah Yesus Kristus itu, dan menyesatkan banyak orang. Tentunya bukan cuma orang-orang yang di luar sana, tetapi orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, dan lebih khusus adalah umat pilihan, akan disesatkan dengan munculnya banyak orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus itu, ya. Sekarang ini saudara-saudara sekalian, ya, beberapa tahun yang lalu kalau kita lihat ada banyak orang
ini sebagai pemimpin-pemimpin agama di beberapa negara muncul, bahkan wajahnya mirip seperti Yesus Kristus sendiri ya, dan mengaku sebagai Yesus dan menyesatkan banyak orang. Padahal Yesus Kristus katakan kepada kita, kalau Yesus akan muncul sekali lagi, semua mata harus apa? Melihat. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara, kalau kita ikuti firman Tuhan, kalau ada yang mengatakan, oh ada penampakan Yesus seperti yang di daerah Pineleng ya, waktu kami masih tugas di daerah Indonesia Timur di Manado, di satu tempat di gereja Katolik muncullah penampakan Yesus, tapi penampakannya cuma dalam bentuk air tapi membentuk seolah-olah itu wajah Yesus Kristus sendiri. Jadi ada banyak orang datang ke sana dan mereka apa? Memohon berkat kesembuhan dan lain-lain dengan menjamah, dengan mengimani gambar yang muncul di kaca yang seperti Yesus Kristus itu. Yang disayangkan adalah saudara-saudara, ada ketua jemaat dari SDA yang muncul di sana. Dan dia katakan, pendeta, benar loh. Ternyata ada penampakan Yesus dan banyak yang sembuh, banyak yang diberkati. Lalu saya tanya, saudara datang juga? Iya, saya penasaran. Dan benar, ini seorang ketua jemaat. Ya. Mengapa sampai terjadi? Karena tidak mempelajari dengan benar apa yang firman Tuhan katakan, bahwa sebelum hari di mana Yesus datang kedua kali akan ada penyesatan, akan ada penampakan, ada orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Dan sekarang ini dengan teknologi yang canggih saudara ya, kalau kita mempelajari nubuatan, ada yang namanya HARP, ada yang namanya blue beam. Ya, kalau saudara tahu, itu sinar laser khusus ya. Kemudian peralatan canggih yang ada di Amerika Serikat, di mana dia bisa membuat, kalau HARP itu dia bisa membuat cuaca. Nah, cuaca-cuaca ekstrim ini bisa direkayasa. Dan itulah yang sementara terjadi saat ini yang akan menyesatkan banyak orang. Termasuk tsunami, gempa bumi, badai tornado, ya, dan lain sebagainya. Yang seolah-olah ini adalah apa? Perbuatan dari alam sendiri yang sebenarnya direkayasa. Ya, beberapa surat kabar dan beberapa pimpinan negara, kepala-kepala negara berkomentar seperti di Turki yang lalu, di Italia atau Turki, gempa bumi itu direkayasa. Bahkan saudara-saudara sekalian, dikatakan juga bahwa tsunami di Aceh yang heboh itu, yang hebat itu adalah rekayasa dari Amerika Serikat. Nah, ini luar biasa. Penyesatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Lalu blue beam. Ini sinar ini dapat membentuk gambar-gambar yang akan menyerupai orang yang hidup sebenarnya. Seperti penampakan malaikat, penampakan Yesus di langit, di satu tempat, dengan menggunakan ini seolah-olah itu benar adanya. Dan saudara, kalau saudara googling, saudara bisa lihat seperti apa itu blue beam. Saudara bisa lihat ya, penampakan Yesus yang luar biasa, bahkan dengan cahayanya yang begitu sama dengan matahari ya. Dan ini menipu banyak orang, tetapi sekaligus memberikan tanda kepada kita umat-umat Tuhan yang sudah mempelajari nubuatan ini, bahwa peristiwa itu akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada penyesatan-penyesatan, bahkan penampakan-penampakan, dan sekaligus menunjukkan Mesias itu, baik orang-orangnya ataupun dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang ada, seolah-olah Yesus Kristus itu sudah kelihatan ya, sudah menampakkan diri. Kemudian Yesus juga memberitahukan tentang deru perang dan kabar-kabar tentang perang yang akan terjadi. Dan ini saya lihat ini bukan menjadi hal yang yang mengerikan lagi, tetapi sudah menjadi hal yang biasa. Peperangan di mana-mana. Kabar-kabar tentang perang terjadi di mana-mana, di belahan dunia yang lain ya, di negara-negara yang lain.
suatu hal yang biasa. Kalau kita memperhatikan ini, ketahuilah bahwa apa? Kedatangan Yesus akan tidak lama lagi itu terjadi. Tetapi dikatakan semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Jadi memang diberitahukan kepada kita bahwa hal-hal itu akan terjadi, tetapi belum kesudahannya. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, itu akan terjadi. Ini sudah apa? Sudah menjadi hal yang biasa, yang kita dengarkan, yang kita perhatikan, yang kita lihat, walaupun hanya melalui media elektronik atau media massa yang lain. Suatu hal yang biasa, dan ini adalah penggenapan nubuatan yang dinyatakan di sini. Kemudian akan ada kelaparan. Nah, kelaparan mungkin di Indonesia dan di beberapa tempat di Asia kita tidak melihat hal itu terjadi. Tetapi di Afrika, di tempat-tempat di mana sangat sulit makanan yang mereka dapatkan, bahkan tumbuh-tumbuhan sulit untuk tumbuh di sana, terjadi kelaparan yang hebat. Dan sekarang saudara-saudara sekalian ya, di dalam ramalan-ramalan di dalam negara kita juga, bahkan di PBB menyatakan bahwa tahun-tahun di depan ini kita akan kesulitan dalam hal makanan, ya, makanan pokok. Ya. Kami dapat laporan juga berita di beberapa tempat di daerah Sulawesi Utara, Manado, tiap minggu beras ini naik. Bahkan waktu kami juga sempat pergi ke satu tempat membeli beras di daerah Jawa sini, Jawa Barat, dikatakan bahwa ini yang menjual mengatakan bahwa beras ini akan naik sampai 1 juta 1 kilo. Jadi siap-siap. Mengapa demikian, saudara? Selain nubuatan yang sudah menyatakan itu akan terjadi, di mana kelaparan akan terjadi, dengan merekayasa ya, elit global, di mana kuasa-kuasa kegelapan ada di sana, merekayasa alam ini begitu dahsyat dengan terjadinya apa? Gempa bumi, tornado, badai, ya, tsunami dan yang lain-lain, membuat pertanian, ya, tumbuh-tumbuhan itu seolah-olah sangat sukar untuk bisa kita dapatkan di kemudian hari dalam waktu dekat ini. Dihancurkan sedemikian rupa, dan itu membuat di beberapa tempat ada yang sangat sulit mencari bahan-bahan pokok yang ada. Kalaupun ada, sangat tinggi harganya. Dan itu sementara terjadi, bahkan saya boleh bilang di belahan di Indonesia sendiri. Sementara terjadi kelangkaan makanan pokok khususnya. Ya. Jadi ini sudah diramalkan, dinubuatkan akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu dikatakan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau saudara pergi ke Jepang, ya, Jepang itu tiap hari gempa bumi. Kalau gempanya itu besar dalam skala Richter, di atas 7 atau 8, itu baru diumumkan. Tetapi di bawah itu mereka rasakan tiap hari. Sekarang gempa bumi di beberapa tempat di belahan dunia, termasuk di Indonesia, di Asia, ini sudah menjadi hal yang lumrah. Mengapa lumrah? Karena kita dengarkan hampir tiap minggu, bahkan tiap hari di beberapa tempat, walaupun tidak bareng, itu terjadi. Dan ini sebenarnya menandakan bahwa apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali ini akan terjadi dalam waktu dekat ke depan. Tentunya didahului dengan peristiwa-peristiwa nubuatan yang besar. Lalu dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 24, kalau semua peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi, bukan berarti langsung Yesus datang kedua kali. Enggak. Dalam Matius 24 ayat yang ke-8, Yesus katakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di dalam bahasa aslinya, saya lebih condong kepada kata permulaan sakit bersalin. Permulaan sakit bersalin.
Jadi kalau sakit bersalin berarti luar biasa. Seorang ibu kalau dia mau melahirkan sakit bersalin ya, sudah mau bersalin itu sakitnya luar biasa. Artinya setelah peristiwa-peristiwa itu yang dikatakan sakit bersalin, seolah sakit bersalin, maka akan apa? Akan muncul masa kesukaran besar dan seterusnya adalah apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Sakit bersalin itu tidak bisa digambarkan. Setelah itu apa? Persalinan terjadi. Lalu dalam ayat 9, nah ini yang kita perlu perhatikan saudara-saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus sementara mengarahkan kepada suatu peristiwa besar sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali atau sebelum masa kesukaran besar terjadi, yaitu akan dipaksakannya seluruh manusia yang ada di dunia ini untuk menyembah binatang dan patungnya yang terdapat dalam Wahyu pasal 13 dengan mengikuti penyembahan atau ibadah pada hari Minggu. Jadi dalam Matius pasal 24 ayat 9 ini mengarah kepada Sandelo, undang-undang hari Minggu yang akan disahkan dan dipaksakan mulai dari Amerika Serikat sampai ke seluruh dunia. Makanya dikatakan pada waktunya nanti orang-orang akan diserahkan, disiksa, bahkan dibunuh, dibenci semua orang karena nama Kristus, karena penyembahan kepada Tuhan pada hari Sabat yang benar. Dan disitulah akan terjadi banyak hal, kemurtatan terjadi, orang saling membenci, saling menyerahkan satu sama lain, dan akan muncul banyak nabi palsu yang di mananya di belakangnya adalah apa? Spiritisme akan bekerja untuk mendukung pengesahan undang-undang hari Minggu itu agar dijalankan di seluruh dunia. Setelah undang-undang hari Minggu disahkan, maka dalam ayat yang ke-14, Matius 24 ayat ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah yang dikatakan laut kerai itu, seruan nyaring. Ketika pekabaran 3 malaikat dengan 3 kali lipat roh nubuat katakan disampaikan ke seluruh dunia kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran di luar kandang, di mana Injil itu akan sampai ke sana, maka setelah itu pemeteraian untuk semua orang-orang yang di luar sana, tentunya yang di dalam sudah di luar sana, dan itu akan terjadi penutupan pintu kasihan secara global ketika Yesus keluar dari bilik yang maha suci dan tidak mengantarai lagi manusia yang memohon pengampunan dosa kepada Kristus. Dan itulah akan terjadi yang jahat tambah jahat, yang benar tambah benar, dan Roh Kudus akan diangkat dari orang-orang yang sudah dimeteraikan, seolah tidak ada pengantara lagi. Dan disitulah penggenapan yang Yesus katakan pendahuluan masa kesukaran besar, 7 kutuk itu terjadi ke depan ya. Jadi Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya peristiwa yang besar yang akan terjadi, yang didahului oleh peristiwa-peristiwa yang kita sudah bacakan tadi, yang kita sudah bacakan bersama, sebagaimana yang Yesus nubuatkan yang akan terjadi di dunia ini, dan juga Yesus gambarkan bagaimana sebelum kebinasaan atau kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali ini seharusnya menjadi hal yang menggembirakan bagi seluruh umat-umat Tuhan, apalagi yang mengaku sebagai the Seventh Day Adventist ya. Kitalah yang menantikan kedatangan Yesus itu. Tetapi kita harus menunjukkan kehidupan kita setiap saat dengan menunjukkan suatu perbuatan yang benar di dalam menantikan kedatangan Yesus, dengan menunjukkan karakter Kristus kepada dunia ini. Dengan menunjukkan karakter Kristus kepada dunia ini, maka banyak orang yang akan memuji memuliakan Tuhan, bahkan akan bertobat
bergabung bersama umat Tuhan yang sisa untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Marilah kita menjadi The Seventh Day Adventist setiap hari. Jangan menjadi The Seventh Day Adventist cuma hari ke-7 saja. Tiap hari. Dan itu kita sementara memberitakan pekabaran kepada dunia, agar dunia juga siap untuk menyambut Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini dan yang selalu mempelajari bagaimana kita mempersiapkan diri, benar-benar kita mempersiapkan diri di dalam kehidupan kita, tindakan kita setiap hari, perbuatan yang benar, ya, menyampaikan pekabaran, penginjilan kita yang setiap hari kita jalankan, termasuk di dalam mereformasi beberapa hal dalam kehidupan kita, baik reformasi kesehatan, reformasi dalam hal sabat, reformasi di dalam pakaian, reformasi di dalam kehidupan keagamaan kita dan sosialisasi kita dengan sesama. Dengan demikian kita boleh dikatakan kitalah The Seventh Day Adventist yang sejati, yang sebenarnya, yang menanti kedatangan Tuhan setiap hari dengan menunjukkan kehidupan yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab dan juga di dalam tulisan Roh Nubuat. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali dengan menghidupkan kehidupan yang benar, menjadi berkat bagi orang lain, sekaligus boleh memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bawa pekabaran ini di dalam nama Yesus. Amin.